السماء جلالا فأزيد. Salah satu hal yang mendasar yang merupakan ciri khas agama kita Islam adalah beriman kepada yang gaib. Hal yang gaib artinya tidak nampak dengan mata manusia. Dan Allah menyebutkan itu di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan sibuk mendirikan sholat. Tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu berarti tidak ada. Karena orang-orang ateis, mereka tidak mau beriman kepada Allah, karena bagi mereka Allah tidak nampak. Tidak mau beriman kepada adanya kehidupan setelah kematian, karena bagi mereka itu tidak nyata. Dan seterusnya. Padahal sebenarnya secara akal sehat, secara rasional itu sudah terbantahkan. Cukup banyak hal yang bisa kita rasakan tapi tidak nampak dengan mata kita. Ini sudah pernah saya kasih contoh di pertemuan yang lalu, tapi saya ingatkan kembali. Misal, kita tiap hari merasakan rasa lapar. Kita merasakan rasa haus. Kita juga punya rasa suka. Kita punya rasa benci. Kita punya rasa mengantuk. Kita punya rasa capek. Dan segala macam hal. Tapi kita tidak pernah lihat wujudnya. Cuma kita bisa rasakan. Ini dalil atau bukti, argumentasi secara akal kalau hal yang gaib itu ada. Kalau ini saja hal-hal dasar yang kita lalui dalam keseharian, ada yang tidak nampak dengan mata tapi ada dan kita bisa rasakan. Nah begitu juga dengan kehidupan alam barzah di kuburan, begitu juga dengan kehidupan di akhirat sana nanti. Beruntunglah kita menjadi seorang muslim karena kita sudah diberikan bocorannya. Kita tahu dari mana asalnya manusia ini. Siapa manusia pertama yang diciptakan, dari bahan apa diciptakan, apa yang terjadi awal sekali diciptakan. Adam alaihissalam dari tanah atau yang dari tembikar berwarna hitam. Kemudian setelah diciptakan Allah SWT memerintahkan para malaikat sujud kepadanya. Yang menolak sujud adalah iblis dari kalangan jin. Kemudian Allah melaknatnya dan akhirnya dia mengiklankan permusuhan abadi kepada Nabi Adam dan keturunannya. Lalu Nabi Adam masuk surga, lalu diturunkan ke bumi menjadi khalifah. Kemudian mulailah berjalan syariat Allah Subhanahu wa taala dan peraturan-peraturannya dari turunan anak Adam dan semua akan berakhir nanti dengan kematian secara individual dan kiamat nanti secara massal. Kemudian semuanya akan menuju ke alam barzah, lalu dibangkitkan di mahsyar, ditimbanglah amal baik dan amal buruknya. Kemudian nanti ada puncak balasan orang-orang yang patuh, saleh dan saleha akan masuk ke dalam surga abadi dan sudah dirincikan surga itu. Dari pintunya, taman-tamannya, pakaiannya, makanannya, minumannya, istanahnya, pelayan-pelayannya, bidadara dan bidadaranya, segala macam terinci. Begitu juga dengan ancaman bagi orang yang durhaka dan membangkang, kafir, musyrik, orang-orang munafik. Mereka akan disiksa dan sudah dirincikan dari siksaan yang paling ringan di neraka sampai siksaan yang paling berat. Kita sangat beruntung menjadi seorang muslim. Kita sudah punya bocorannya semua. Tidak ada sesuatu yang tidak jelas bagi kita. Dari mana asalmu manusia? Oh sudah ada jawaban dari Nabi Adam. Apa tujuan kamu ada di sini? Oke, kita sudah tahu tujuan kita. Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi memang kita tujuannya ada di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, kita semua ada di sini. Memang tujuannya untuk majelis ilmu seperti ini. Memang untuk sholat kalau azan. Memang untuk bakti dengan orang tua, memang untuk jenguk orang sakit, memang untuk baca Quran, untuk doa, untuk zikir, dan tidak ada tujuan lain. Kalau makan, minum, tidur, interaksi dengan orang, ini pelengkap hidup saja. Kita sudah tahu tujuan kita. Kita sudah tahu semua kebaikan yang kita kerjakan, apapun itu, sekecil apapun, senyum dengan saudara muslim, bersedekah dengan Rp1.000 misalnya, berbagi dengan sepotong roti, atau misalnya sebutir beras pun, maka Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 8 dan ayat 9. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti juga akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi kita sudah tahu semuanya. Kita senyum, kita sholat, kita duduk majelis ilmu seperti ini, diikuti dengan keyakinan dalam hati, kita akan menerima balasannya. Semua ibadah dalam agama Islam, semua perintah Allah yang baik diikuti dengan janji-janji positif. Biasanya bahasa ceramahnya fadilah. Jadi tidak ada Bapak Ibu mengerjakan satu perbuatan baik dalam agama Islam ini kalau beriman pada Allah kecuali pasti ada janjinya di situ.
sedekah akan dibalas apa, orang sholat malam akan dapat apa, orang haji umroh akan dapat apa, bakti sama orang tua akan dapat apa, semuanya ada. Begitu juga dengan ancaman-ancaman yang datang pada setiap pelanggaran. Sudah diberikan ancaman, orang bohong akan dihukum seperti ini, orang riba akan seperti itu, orang zina akan seperti itu. Dirincikan semua. Jadi kita sudah punya bocorannya dari awal sampai akhir. Oleh karena itu ini hal yang luar biasa. Salah satu yang paling mendasar adalah kita diinformasikan tentang hal-hal yang gaib. Di antaranya yang kita bahas di buku kita ini adalah tentang alam kubur. Kalau orang ateis, orang-orang yang tidak beriman sama Allah, mereka menganggap kuburan itu tanah batu nisan, selesai. Tapi bagi kita tidak seperti itu. Itu sebuah alam, alam barzah. Sudah tahu kan kita kalau lagi ziarah kubur, kita dianjurkan mengucapkan salam dan doa. Di antara doanya, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan. Yakfirullahu lana walakum. Semoga Allah memaafkan kami dan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian telah mendahului kami akan menyusul kalian. Dalam riwayat lain, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untukku dan untuk kalian keselamatan. Jadi kita tahu dengan doa-doa ini, kalau tahu terjemahannya, kita sedang berbicara dan mendoakan orang-orang yang ada di kuburan itu. Begitu juga doa yang ketiga, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian negeri penghuni negeri orang-orang beriman. Atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan untuk kalian, maksudnya kematian. Gadan muajjalun, sampai hari yang sudah ditentukan, maksudnya hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Jadi orang Islam tahu masalah ini. Kalau kita sholat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah. Takbir kedua membaca salawat yang kita baca di tahiyat. Takbir ketiga mendoakan mayit. Takbir keempat mendoakan diri sendiri. Di takbir ketiga, di antara doa untuk mayit, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakanlah si mayit ini tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Berarti di kuburan itu ada kehidupan, ada tempat tinggal. Warzuqhu ahlan khairan min ahlihi. Karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya. Warzuqhu jaran khairan min jiranihi. Dan karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi sekian banyak dalil-dalil baik secara akal ataupun secara hukum agama atau secara Al-Quran dari dalil Al-Quran dan Sunnah membuktikan memang ada kehidupan di sana. Dan ini satu karunia yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Pada pertemuan yang lalu saya sempat menjelaskan di halaman nomor 4, kemudian nomor 5 dan nomor 6 juga nomor 7. Tentang dalil-dalil yang diangkat oleh penulis, benarnya ada kehidupan di alam barzah itu. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, barzah itu orang itu mati dikubur di bawah tanah atau tidak dikubur di bawah tanah, seperti orang meledak pesawatnya, nggak ditemukan sepotong pun badannya, atau orang tenggelam di lautan badannya habis dicabit-cabit oleh ikan. Maka ini tetap saja dia akan sampai ke alam barzah. Jadi alam barzah itu tidak selamanya harus di bawah tanah, tapi dia sebuah alam yang akan di bawah nanti orang-orang yang meninggal ke sana. Di situ dijelaskan, saya ingatkan kembali dalil-dalil yang diangkat oleh penulis ya. Di halaman 4 kalau pegang bukunya, yang pertama surah As-Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguhnya kami benar-benar akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang besar, maksudnya di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di bawahnya ada keterangan, sebagian dari azab ini di dunia, lalu mereka akan mendapatkan yang lebih besar di alam kubur, dan azab yang paling besar lagi nanti di neraka Jahannam. Jadi semua orang yang berbuat kesalahan di dunia
itu pasti akan Allah datangkan hukumannya. Tidak ada pelanggaran yang tidak datang hukuman. Minimal sekali itu rasa sumpek, sedih, suntuk. Ya. Setiap orang buat dosa, walaupun misalnya dia berzina di hotel bintang 5, dia mencuri, dia mendapatkan miliaran, pasti akan ada penyesalan. Ada perasaan ya sumpek, ada perasaan suntuk. Lebih besar daripada itu terjadi pertikaian dengan pasangannya, dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, apalah tertahan rezekinya, gagal proyeknya, segala macam hal. Di dunia akan datang siksaan itu. Di kuburan akan datang siksaan lebih pedih lagi kalau dia tidak taubat. Di neraka lebih berat lagi daripada itu. Itu tafsir dari surah As-Sajdah ayat 21. Ya, berarti sama kalau kita balik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita patuh, di dunia kita dapat ketentraman. Seperti kita duduk di masjid begini misalnya. Bapak Ibu cuma duduk mendengarkan. Tapi kalau orang ikhlas akan ada ketenangan jiwa. Kita kayak haus ingin dengar apa ini informasinya. Begitu kita dengar hati kita tersentuh. Oh iya ya harusnya begini ya. Oh harusnya jangan begitu ya. Itu ketenangan. Dirasakan begini. Orang kalau patuh, orang kalau sholat, orang kalau baca Quran, orang kalau haji dan umroh. Biar letih ada ketenangan jiwa. Di dunia dirasakan itu. Di kuburan nanti akan dapat balasan, kuburnya menjadi taman dari taman surga. Di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga yang lebih besar lagi daripada itu. Lebih besar daripada itu. Selanjutnya yang kedua adalah, ini dalam surah Ghafir ayat 46. Ini tentang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang mendukung dia dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Diperintahkan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya yang kafir ke dalam azab yang keras. Tafsirnya dari surah Ghafir ayat 46, Ibnu Katsir berkata rahimahullah, seorang ahli tafsir, ayat ini merupakan landasan terkuat ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan adanya al-azab barzah di dalam kubur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan azab atas Fir'aun dan bala tentaranya di siang dan malam hari, lalu pada hari kiamat mereka berpindah ke azab yang lebih besar berupa neraka jahanam. Maksudnya Fir'aun sekarang di kuburan sama semua pengikutnya yang kufur kepada Allah, sekarang setiap hari pagi sampai menjelang malam disiksa, malam sampai pagi lagi disiksa. Begitu terus dalam neraka, dalam kuburan. Sehingga kuburannya menjadi taman dari lubang neraka. Di akhirat nanti akan masuk neraka yang lebih berat lagi daripada siksaan kuburan tersebut. Nah ini dalil yang kedua tentang adanya kehidupan dan siksa kubur itu sendiri. Yang ketiga yang diangkat oleh penulis adalah surah Al-An'am ayat 93. Itu ada di halaman 5, lanjut di halaman 6 ya. Yang berbunyi walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu semua, kita semua Allah ajak bicara nih, kalau kamu semua melihat orang-orang yang zalim, orang yang kafir atau banyak dosa tidak sempat taubat, berada dalam tekanan sakaratil maut, waktu dicabut ruhnya. Cuman Allah memang tidak izinkan kita melihatnya. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya ke orang yang dicabut ruhnya yang kafir itu sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Maksudnya kamu menolak tentang ajaran Islam. Kamu menolak untuk menganut Islam atau kamu menolak untuk menerima nasihat sebagai seorang muslim untuk patuh dan kembali ke jalan Allah dan meninggalkan dosa. Maka ini semua masuk dalam makna ayat ini. Kata penulis, jadi siksaan mereka tidak ditunda hingga habisnya umur dunia, bahkan mereka sudah diazab sebelum hari kiamat, yaitu dengan azab kubur. Kita pindah ke dalil Al-Quran, dari Al-Quran kita pindah ke sunnah. Ini saya cuma ingatkan ya. Bukan materi hari ini. Materi hari ini kita akan masuk dari 44 kiat. Agar selamat dari azab kubur kita akan masuk di poin pertama nanti. Ya, nanti di halaman selanjutnya. Ini saya ingatkan saja. Dalil tentang betul ada siksa kubur itu. Sehingga kita wajar kalau berlindung darinya. Sebagaimana juga ada nikmat di kubur. Maka sangat wajar kalau kita mengejar dengan kepatuhan-kepatuhan.
Diriwayatkan dari Masruq, masih di halaman 6, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dakhalat yahudiyatun 'alaiha fastauhabadha syai'a. Fawahabat laha Aisyah, faqalat ajarakillahu min 'adzabil qabr. Qalat Aisyah, فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. Hadis ini ada footnote di situ di bawah ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i nomor 2066. Terjemahannya, kata Aisyah, seorang wanita Yahudi datang kepadanya. Lalu wanita Yahudi itu meminta sesuatu, minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah pun memberikannya. Maka tiba-tiba wanita Yahudi itu mengatakan, semoga Allah menjagamu dari azab kubur. Maksudnya karena memberi aku ini, aku doakan supaya kamu selamat dari kubur. Lalu Aisyah berkata, perkataannya mengganjal di dalam hatiku. Manakala Rasulullah SAW pulang, aku pun menyampaikan kepada beliau tentang cerita itu. Kata Nabi SAW, betul, mereka memang diazab di alam kubur mereka dengan azab yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak. Dari riwayat ini kita coba gali dulu 3 poin penting. Yang pertama, bolehnya seorang muslim membantu orang non-muslim selama bukan untuk ibadah mereka. Tetangga kita non-muslim, boleh gak kita berbagi makanan? Boleh. Boleh gak kita silaturahim dengan kerabat kita yang non-muslim? Boleh. Boleh kita bakti dengan orang tua kita non-muslim? Boleh. Selama bukan mendukung ibadah mereka, lakukan. Tidak masalah. Makanya Aisyah di sini memberikan bantuan kepada wanita Yahudi yang minta bantuan. Dan kita dalam Islam dianjurkan untuk belajar adil. Maksudnya begini, kalau orang-orang Yahudi sekarang misalnya di Gaza, lagi membantai umat Islam di Gaza, apakah semua Yahudi kita salahkan? Misal ada orang Yahudi tinggal di Indonesia, dia tidak ikut-ikutan. Atau tinggal di Amerika, dia tidak ikut-ikutan. Bahkan dia membantah, dia tidak setuju dengan keputusan pemerintah Yahudi sekarang. Tidak boleh kita menghukum orang yang di sini. Dia tidak salah. Yang salah yang sedang menyerang di sana. Islam menyuruh kita adil. Ya, ini poin penting ya. Jadi kita menghukum orang yang memang melakukan pelanggaran. Bukan dipukul rata. Bukan satu orang Indonesia mencuri di Amerika, seluruh Indonesia dianggap pencuri. Itu tidak adil namanya. Nah itu poinnya. Kemudian poin yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini atau riwayat ini adalah adanya doa yang dibaca juga oleh orang Yahudi, tetapi doa mereka ya kalau untuk umat Islam, misalnya mereka mendoakan supaya Allah binasakan kita, itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Tapi kalau ada orang non-muslim berdoa, misal dia berdoa agar mendapatkan petunjuk. Misal seperti pernah dengar Hamzah, paman Nabi, waktu dia sebelum masuk Islam, dia sempat selepas berburu didatangi oleh seorang wanita, yang kebetulan wanita ini menyaksikan di depan matanya Abu Jahal sedang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi wanita ini tidak tahu harus bantu seperti apa. Wanita ini pun bukan orang muslim. Tapi dia tidak tega melihat Nabi dicaci maki oleh Abu Jahal. Dia keluar dari pintu gerbang Mekah, dia temui Hamzah. Kebetulan Hamzah paman Nabi. Maka dia mengatakan, wahai Hamzah, tidakkah kau membela ponakanmu? Sesungguhnya Abu Hakam atau Abu Jahal telah mencaci makinya. Kata Hamzah, tidak ada yang membelanya. Kata dia, tidak ada. Maka Hamzah datang, kemudian tanpa banyak ngomong, mengambil busur panahnya, dipukulkan ke kepala Abu Jahal. Sehingga berdarah, gitu kan? Lalu Hamzah mengucapkan kata-kata begini, berani benar kau ganggu dan caci maki Muhammad sementara aku di dalam agamanya. Aku di dalam, padahal ini Hamzah belum masuk Islam. Dia mengatakan aku di dalam agamanya. Maka Hamzah pun akhirnya pulang ke rumahnya sambil dia bingung. Kok saya tadi ucapin saya di agama Muhammad, padahal saya belum menganut agama Muhammad. Lalu malam itu dia berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, dalam kondisi dia kafir ya. Dia belum masuk Islam. Dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya memang agama Muhammad ini benar, tunjukkan aku. Kalau agama Muhammad ini tidak benar, jauhkan aku. Akhirnya besoknya hatinya tenang, dia masuk Islam. Berarti orang kafir boleh berdoa nggak kepada Allah? Boleh. Untuk dia dapat petunjuk, untuk dia diberikan kesembuhan, Allah masih bisa kasih. Ya kan gitu. Tetapi kalau dia berdoa untuk keburukan umat Islam, tidak akan diterima. Sesuai dengan hadis Bukhari.
di mana Nabi SAW pernah jalan dengan Aisyah, lalu seorang pendeta Yahudi lewat dan mengatakan Assalamu alaikum. Assam, bukan assalam. Ya. Assam artinya kematian. Orang Yahudi ini mau mendoakan buruk Nabi. Tapi dia berharap Nabi nggak dengar. Dia mengatakan Assam alaikum. Maka Aisyah dengar dan marah. Mengatakan semoga assam buat kalian. Dan juga dilaknat. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan alaikum wa alaikum. Wa alaikum artinya untuk kalian juga. Jadi kalau Bapak Ibu diucapkan salam oleh orang non muslim, adabnya kita, kalau dia bilang Assalamualaikum, misalnya tetangga kita, teman, bisnis, siapa saja. Kemudian dia bilang Assalamualaikum, orang non-muslim. Kita jawab, jawabnya cuma wa'alaikum. Nabi bilang wa'alaikum. Jadi tidak ada salamnya, tidak ada warahmatullah, tidak ada wabarakatuh. Cuma wa'alaikum saja. Nabi bilang wa'alaikum. Aisyah dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, tenanglah. Tenanglah, maksudnya jangan emosional. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak Anda dengar apa doa mereka? Mereka mengatakan assam, kematian buat kita. Kata Nabi SAW, tidak usah khawatir. Karena doa buruk mereka buat kita tidak akan diterima oleh Allah. Tapi doa kita kepada Allah untuk mereka, misalnya semoga Allah binasakan Yahudi di Gaza, itu akan diterima. Nah berarti kalau doa kehancuran untuk umat Islam tidak akan terima. Tapi kalau doa mereka dapat hidayah, mereka punya kebutuhan, itu Allah masih kasih. Makanya si Yahudi perempuan ini mendoakan Aisyah. Mengatakan semoga engkau selamat dari siksa kubur. Nah, gitu. Poin yang ketiga dari hadis ini bisa diambil adalah di saat itu Aisyah radhiyallahu anha rupanya belum memahami, belum sampai kepada beliau tentang adanya siksa kubur. Maka beliau mengatakan ini mengganjal dalam hatiku. Kenapa kok perempuan Yahudi ini bilang semoga kau selamat dari siksa kubur? Maka waktu Nabi datang, aku pun bertanya, memang ada siksa kubur? Nah gitu. Berarti menandakan apa? Bukan aib seseorang belum faham. Ya kan? Bukan berarti orang sudah pengajian 10 tahun lalu sudah faham semua. Enggak. Kami sudah belasan tahun terjun di medan dakwah, masih ada saja hal-hal baru kalau kita baca buku dari pengalaman, dari dalil yang baru kita dapatkan. Bukan mustahil. Ya. Puluhan tahun bahkan seluruh hidup kita kalau kita belajar agama ini tetap aja masih ada yang kita akan dapatkan yang baru, ya. Oleh karena itu, jangan merasa malu atau risih mengatakan, oh saya belum tahu. Karena kalau kita diinformasikan pada saat itu, sebuah informasi dan kita mengatakan, oh maaf saya belum tahu, tolong ajarkan kepada saya. Maka di saat itulah kebodohan kita terhadap ilmu itu hilang. Karena kita langsung mempelajari. Nah itu poin penting, ya. Maka Nabi SAW pun, ini pelajaran terakhir menjelaskan tentang, ini pelajaran yang keempat. Tadi saya bilang 3, maaf, ini ada 4. Lalu Nabi SAW mengatakan benar, mereka, Nabi langsung jelaskan, orang-orang Yahudi itu, karena mereka kalau tidak beriman, akan disiksa di alam kubur mereka dengan azab yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak. Berarti ada kehidupan kuburan. Karena kita sedang bicara tentang 44 kiat selamat dari siksa kubur, ya. Dalil terakhir di sini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Mishkah di nomor 941, ada di halaman 7, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an. Yaqul qulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. Wa'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat." Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW mengajari para sahabatnya doa berikut sebagaimana beliau mengajari mereka sebuah surah dari Al-Quran. Maksudnya saking pentingnya doa ini sampai Nabi mengulang-ulangi mengajarkan para sahabat seperti diajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, seringlah ucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Di poin ini dulu, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, tidak ada seorang muslim yang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali, riwayat lain sampai 7 kali, kecuali neraka akan merespon sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dariku. Jadi menandakan neraka itu makhluk Allah yang hidup dan sudah ada. Dan dia akan merespon orang yang berlindung kepada Allah selama di dunia darinya kepada Allah. Maka Allah pun akan memberikan perlindungan itu. Kemudian juga potongan kedua, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah ini jadi saksi bahasan kita. Nabi SAW jadikan
doa bagi setiap muslim yang rutin dibaca, berlindung dari siksa kubur. Ya, ini sebagian riwayat menyebutkan dibaca sebelum salam, setelah membaca doa tahiyat. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman, ini ada bahasan sendiri. Dan yang keempat, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya. Baik, ini review dan mengingatkan kembali tema yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد